जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तुम। नामुमकिन। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLMT TV selalu hadir dengan film-film pilihan untuk menemani waktu bersantai sahabat sekalian. Nah, kali ini SLMT TV hadir dengan sebuah film terbaru yang berjudul Gangubai Kathiawari. लेकिन ये स्कूल वाले चुप नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई तुझे जीतनी ही है। Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia kisah selengkapnya. Tapi sebelumnya, inilah dia para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Gangubai adalah pemimpin lokalisasi yang menjadi pemeran utama di film ini. Rahim Lala adalah pengusaha muslim yang sangat disegani di daerah Bombay. Bibi Sela adalah mucikari yang membeli Gangubai dari kekasihnya. Ramnik adalah kekasih Gangubai. Madu adalah korban baru yang menjadi anak buah Rasmibai. Patan adalah pelanggan yang menyiksa Gangubai. Fezi adalah wartawan yang membantu Gangubai. Apsan adalah lelaki penjahit yang disukai oleh Gangubai, dan Razia Bai adalah saingan politik Gangubai. Itulah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia kisah selengkapnya. Sebuah daerah bernama Kamatipura dihuni oleh para pekerja seks yang terdiri dari beragam usia. Daerah itu terkenal sebagai daerah lokalisasi bagi para pria hidung belang. Hampir semua wanita yang bekerja di Kamatipura adalah para wanita penjajah seksual. Saat itu di salah satu rumah bordil, seorang anak tengah dirias secara paksa untuk dijadikan pekerja baru. Anak itu dipakaikan riasan dan tindik di hidungnya secara paksa, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah ruangan tempat seorang pelanggan pria hidung belang membeli jasanya. Sang anak yang bernama Madu terpaksa dilecehkan dan mengalami trauma hingga menangis terus-menerus selama 3 hari. Salah satu anggota rumah bordil mengatakan kepada bosnya bahwa sang anak terus menangis, sehingga dirasa perlu memanggil Gangubai untuk membujuk si anak agar mau menerima pekerjaannya. Gangubai pun dipanggil untuk membujuk si anak. Akhirnya, ia datang ke tempat tersebut. Gangubai ternyata adalah sosok yang cukup terkenal dan merupakan tokoh yang dihormati di daerah Kamatipura. Ganggu masuk dan langsung menemui sang anak yang bernama Madu. Kepada Madu, Ganggu bercerita, ia dulu sangat ingin menjadi seorang artis pemain film terkenal di India. Ia meminta bantuan dari kekasihnya bernama Ramnik untuk membantunya mendapat kesempatan menjadi pemain film terkenal. Suatu ketika, Ramnik datang dan memberitahu bahwa Ganggu bisa mengikuti audisi untuk menjadi pemain film, sehingga mereka harus berangkat ke kota Mumbai. Akhirnya Ganggu memutuskan untuk pergi tanpa memberitahu kedua orang tuanya. Ganggu bersama Ramnik pergi ke Mumbai dengan menaiki kereta. Ternyata Ramnik tidak benar-benar ingin membantu Ganggu, melainkan ia berniat jahat untuk menjual Ganggu di rumah bordil di Kamatipura. Ia juga langsung membawa Ganggu pada Bibi Sela, salah seorang mucikari yang ada di Kamatipura. Ganggu kebingungan ketika ia ditinggalkan di sebuah rumah yang kotor dan dipenuhi oleh para wanita dengan penampilan yang sedikit aneh bagi Ganggu. Saat itu ia mencari keberadaan Ramnik dan bertemu dengan Bibi Sela. Bibi Sela kemudian menyuruhnya masuk ke suatu ruangan yang dikatakan terdapat Ramnik di dalamnya. Namun setelah masuk ruangan tersebut, ternyata ia malah dikunci dan dikurung di kamar tersebut. Kemudian, untuk pertama kalinya kehormatannya direnggut oleh pria hidung belang yang datang untuk menikmati jasanya. Seketika hidup Ganggu hancur dan berbalik 180 derajat. Kini ia harus menelan pil pahit kenyataan bahwa ia telah dijual oleh lelaki yang sangat dicintainya.
Kemudian pada hari berikutnya, di tengah malam seorang tamu datang ingin memakai jasa pekerja di sana. Ganggu diminta untuk melayani tamu aneh itu. Tak disangka ternyata sang pria aneh ini malah menyiksa Ganggu habis-habisan tanpa ampun. Ganggu berteriak kesakitan dan Bibi Sela berusaha membuka pintu yang terkunci dari dalam. Namun semua usaha mereka sia-sia. Esok harinya Ganggu sudah terluka parah dan dibawa ke rumah sakit. Sekujur tubuhnya robek akibat ulah si pria yang bernama Patan yang diketahui adalah salah satu anak buah dari Rahim Lala, seorang saudagar muslim yang sangat disegani di daerah Kamatipura dan juga Bombay. Suatu hari, Patan kembali datang dan ingin membayar 4 kali lipat untuk kembali bisa menikmati jasa Ganggu. Bibi Sela yang mata duitan tidak memedulikan kondisi anaknya, meskipun akan disiksa kembali oleh Patan. Ketika di kamar, Patan kembali menyiksa Ganggu dengan sangat kejam. Namun di saat itu Rahim datang bersama dengan anak buahnya, lalu mendobrak kamar tempat Patan berada dan menyeret Patan keluar. Di tengah jalan raya, Rahim menghantamkan kepala Patan berkali-kali ke mobil miliknya, hingga Patan tak berdaya untuk bangkit dan tubuhnya terjatuh. Suatu hari, rumah bordelnya dikejutkan dengan teriakan salah satu anggota mereka yang menemukan Bibi Sela telah meninggal dunia di tempat tidurnya, tengah memegang uang dan perhiasan miliknya. Di kotak perhiasan milik Bibi Sela, Ganggu menemukan kunci lemari milik ibunya yang sudah lama disimpan oleh Bibi Sela. Ganggu meminta temannya untuk membagi rata kekayaan yang ditinggalkan oleh Bibi Sela. Setelah kematian Bibi Sela, rekan-rekan Ganggu meminta dirinya untuk menggantikan Bibi Sela memimpin mereka dan menjadi nyonya di rumah bordil mereka. Tadinya Ganggu sempat menolak, namun ia berubah pikiran setelah teman-temannya memohon kepadanya untuk mau memimpin dan melindungi mereka. Ganggu menyudahi ceritanya kepada Madu dan memberi Madu 2 pilihan. Ingin tetap berada di Kamatipura dan menerima takdirnya menjadi pekerja seksual atau mati memakan racun yang dibawa oleh Ganggu. Dengan mantap, Madu kemudian lebih memilih racun. Melihat tekad Madu, Ganggu pun menyelamatkannya dan membawanya ke rumah Ganggu dengan membayar Rp10.000 pada Rasmi untuk membawa Madu. Rasmi merasa tersinggung dan marah-marah terhadap sikap yang dilakukan oleh Ganggu. Ia tidak terima Ganggu membawa Madu begitu saja dan seenak hatinya membayar begitu saja atas apa yang sudah dilakukannya. Setelah itu Ganggu pun memulangkan Madu kepada orang tuanya dan ia meminta anak buahnya untuk mengantar Madu kembali ke kediaman orang tuanya. Suatu pagi, penjahit langganan Ganggu datang untuk mengukur baju baru untuk Ganggu. Penjahit tersebut membawa keponakannya yang tampan bernama Afsan. Benih cinta seketika tumbuh di antara Ganggu dan Afsan sejak saat itu. Mereka berdua sering bertemu dan mulai menjalin kedekatan satu sama lain. Keduanya pun saling mengakui bahwa mereka mencintai satu sama lain. Di lain kesempatan, Ganggu berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan di daerah Kamatipura, melawan petahana yang sudah 2 tahun memimpin daerah tersebut bernama Razia Bai. Menyadari bahwa Razia Bai adalah lawan yang berat dan ia memerlukan uang yang cukup banyak, maka Ganggu datang kepada Rahim untuk meminta bantuan. Ia ingin ikut mengelola salah satu bisnis milik Rahim agar dapat mendanai biaya kampanyenya di pemilihan pemimpin Kamatipura. Setelah perbincangan panjang, akhirnya Rahim bersedia memberinya saham 20% atas salah satu usaha yang dimiliki oleh Rahim. Esok harinya ketika hari kampanye razia, Ganggu menggelar acara nonton bersama di depan kediamannya. Seluruh penduduk berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk mendapat hiburan nonton gratis yang digelar oleh Ganggu. Di sisi lain tidak ada seorang pun yang datang menghadiri kampanye yang diadakan oleh razia, karena semua orang sibuk menonton di depan rumah bordil milik Ganggu. Sesaat kemudian Ganggu datang memenuhi undangan razia. Dan saat itu juga Ganggu memukul telak razia karena tak ada satupun orang yang datang ke kampanye yang ia adakan.
Tak lama kemudian hasil pemilu pun keluar dan Ganggu menjadi pemenangnya. Ia mampu mewujudkan impiannya untuk menjadi pemimpin di Kamatipura. Ia pun memenuhi janjinya untuk memasang gigi emas jika ia menang pemilu. ये प्यार वापस करेगी सूद समेत वादा है मेरा। Di kafe, ia menyampaikan pidato pertamanya sebagai pemimpin masyarakat Kamatipura. Ia menyampaikan pada semua orang untuk bekerja secara profesional dan jangan pernah merasa takut pada siapapun, termasuk pada para mucikari mereka sekalipun. Keesokan harinya, ia bertemu dengan Rahim beserta beberapa orang dari Dinas Pendidikan dan juga Hukum. Mereka mengatakan bahwa banyak pihak yang menuntut agar lokalisasi di Kamatipura ditutup. Hal ini akibat Kamatipura dianggap memberi dampak buruk bagi lingkungan sekitar, terutama lingkungan sekolah yang berada tak jauh dari tempat lokalisasi ini. Mereka meminta Ganggu untuk memobilisasi warga Kamatipura untuk pergi dan mengosongkan area Kamatipura, karena tempat tersebut akan diubah menjadi daerah perumahan komersil. Ganggu dan Rahim jelas tidak menyetujui tawaran tersebut dan mengusir mereka. ये लड़ाई तुझे जीतनी ही है। Di hari berikutnya, banyak warga lain berdatangan ke Kamatipura melakukan demonstrasi dan menuntut agar lokalisasi ini segera ditutup. Menanggapi hal tersebut, Ganggu membawa anak-anak yang lahir tanpa ayah di Kamatipura untuk pergi ke sekolah yang melakukan demo ke daerah mereka. Ganggu menuntut kepala sekolah untuk menerima anak-anaknya dengan alasan mereka memiliki kesempatan yang sama sehingga harus ikut merasakan dengan apa yang dirasakan oleh anak-anak yang mengenyam pendidikan. अगर इनमें से कोई डॉक्टर इंजीनियर या Kepala sekolah awalnya menolak anak-anak yang dibawa Ganggu. Namun di sana kebetulan ada wartawan bernama Fezi yang juga akan meliput berita tentang dirinya. Sehingga kepala sekolah terpaksa menerima anak-anak yang dibawa oleh Ganggu. Di kemudian hari, Fezi datang mengunjungi Ganggu. Ia bertemu Ganggu yang tengah meracik obat yang akan diberikan kepada Kamli, sahabat Ganggu yang tengah sakit keras pasca melahirkan. Fezi mencoba mewawancarai Ganggu mengenai masa lalunya. Namun pertanyaan Fezi membuat Ganggu tidak nyaman sehingga Ganggu memintanya untuk pulang dan kembali dalam 2 hari. Namun di saat Fezi akan pergi, anak-anak Ganggu Bai yang sekolah pulang cepat karena telah dipukul dan diusir oleh gurunya sendiri. Ganggu kemudian meminta Fezi untuk mengambil gambar mereka dan membuatnya viral agar diketahui oleh seluruh dunia. 2 hari kemudian, Kamli meninggal dunia setelah melahirkan anaknya bernama Pami. इसे ले जाने का वक्त आ गया है मेरा राजा। Saat itu, Fezi datang namun tak dapat menemui Ganggu karena dirinya sedang berduka. Di hari lain, Fezi kembali datang menemui Ganggu membawa sebuah majalah dengan sampul wajahnya bersama anak-anaknya. Mereka begitu senang melihat wajah Ganggu ada di majalah. Kemudian Fezi memberitahu bahwa akan ada pertemuan besar membahas isu-isu pendidikan bagi warga lokalisasi. Ganggu diminta datang untuk menyampaikan suaranya mewakili perempuan yang ada di lokalisasi. Ganggu sangat gugup ketika akan menyampaikan pidato. Meskipun ia telah diberi teks pidato oleh Fezi, ia malah merobek kertas tersebut dan berpidato dengan ciri khasnya sendiri. आज सीधा दिल से बात करूंगी मैं यहाँ। Ia menyampaikan bahwa selama ini orang-orang seperti dirinya mendapat perlakuan yang sangat diskriminatif. Padahal mereka selalu menerima pelanggan dengan latar belakang apapun. की भूख हम तुम औरतों का रुबाब रखते हैं। Ia juga menyampaikan bahwa anak-anak yang terlahir di lingkungan mereka adalah anak-anak yang berhak menentukan jalan hidup mereka dengan bersekolah. Semua orang terpukau atas kejujuran pidato yang disampaikan oleh Ganggu. Keesokan harinya, salah satu ketua partai mendatangi Ganggu untuk meminta dukungan warga Kamatipura pada pemilu yang akan datang. Ganggu bersedia membantu asalkan diberi jalan untuk bertemu dengan Perdana Menteri India. Hal ini merupakan hal yang cukup berat, namun ketua partai bersedia memenuhi syarat tersebut. Akhirnya jadwal untuk audiensi bersama Perdana Menteri pun tiba. Ganggu sangat bersemangat untuk bertemu dengan orang nomor 1 di India tersebut. पिछली बातें छोड़ो, आगे की सोचो। Di kereta, ia membayangkan betapa ajaib perjalanan hidupnya saat ini. Dulu, ia bercita-cita menjadi pemain film. Ia tak menyangka bahwa dirinya kini akan bertemu Perdana Menteri. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Ganggu dapat bertemu dengan Perdana Menteri. Ia menyampaikan semua keluhan dan masalah yang dihadapi oleh pekerja lokalisasi. वैश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा दिया जाए।
Untuk itu, Ganggu meminta hak perlindungannya sebagai warga negara dari tindak pelecehan dan kriminal yang sering mereka terima. Ganggu meminta agar lokalisasi di India dilegalkan. Sehingga dengan begitu, pelegalan ini bisa menjamin hak-hak mereka dan orang yang jahat bisa ditindak sebagai hukuman. Perdana Menteri berpikir bahwa melegalkan lokalisasi adalah tindakan yang sulit untuk dilakukan. Namun karena kepandaian negosiasi Ganggu, ia pun berhasil melobi Perdana Menteri agar mau melegalkan lokalisasi. Kemudian sepulangnya Ganggu setelah bertemu Perdana Menteri, ia disambut dengan begitu meriah oleh seluruh warga Kamatipura. Semua orang berkumpul dan memakai baju putih, menyambut pawai Ganggu dan memberinya penghormatan. Ganggu adalah sosok wanita pertama yang memperjuangkan hak-hak pekerja lokalisasi. Fotonya dipajang di rumah-rumah dan pinggir-pinggir jalan. Ia telah menjadi pahlawan bagi ribuan wanita yang telah ia perjuangkan haknya. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Gangubai Kathiawari. Dari film ini kita bisa memetik hikmah bahwasannya tindakan diskriminatif sejatinya tidak dapat dibenarkan. Semua manusia pada hakikatnya sama di mata Tuhan, yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Di mata agama, tindakan prostitusi jelas diharamkan ya sahabat, namun pada film ini kita bisa melihat ketulusan hati dari Gangubai untuk membantu anak-anak dengan memperjuangkan hak-hak dasarnya seperti mendapat pendidikan. Ia juga dengan sangat keras berjuang demi kesejahteraan warganya di Kamatipura. Sebagai sesama manusia, sudah selayaknya kita saling membantu dan tolong-menolong dengan satu dan yang lain. Semoga kita semua diberi keringanan hati dan juga kemampuan untuk saling menolong dan meringankan beban sesama ya sahabat. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung selalu Excellent TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi, sehat selalu dan wassalamualaikum.